Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita lanjutkan materi kita. Kemarin kita udah ngebahas tentang materi atau tentang teorinya sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Nah, sekarang kita ke latihan soalnya ya, latihan soal sudut istimewa trigonometri part 1 gitu ya. Karena nanti ada part keduanya. Nah, sekarang di sini nomor 1. Hitunglah nilai dari sin 30 derajat ditambah cos 60 derajat dikali tan 45 derajat. Kayak gitu ya. Nah, karena berhubung kalian udah pada bisa untuk sudut istimewanya, ya udah tinggal masukin aja di sini sudut istimewanya ya. Jadi ini gimana dong? Nah, karena kalian udah hafal, berarti kita tinggal masukin aja sin 30 itu berapa? Berarti di sini sama dengan sin 30 berarti berapa sih? Setengah kan? Berarti setengah ditambah cos 60 berapa? Cos 60 juga setengah. Nah, berarti ini ditambahin dulu katanya ya. Kemudian dikali tan 45. Tan 45 berapa guys? 1. Udah tinggal gitu doang ya. Jadi tinggal diganti aja ininya nilainya. Setengah tambah setengah itu berapa dong? 1 ya. 1 dikali 1. 1 kali 1 ya udah berarti hasilnya berapa? 1. Nah, itu ya gampang ya. Jadi tinggal dimasukin aja nilai dari sudut istimewanya itu sendiri. Nah, itu untuk nomor 1. Oke, sekarang kita ke nomor 2. Di sini nomor 2 katanya berapa hitunglah nilai dari sin 60 ditambah cos 30 derajat dibagi tan 60 derajat. Ini gampang ya sebenarnya, kayak tadi aja caranya. Berarti sin 60 itu berapa dong? Sin 60 itu kan setengah akar 3. Berarti setengah akar 3 ditambah cos 30 setengah akar 3 juga ya. Setengah akar 3 dibagi tan 60 itu berapa akar 3? Gitu. Jadi berapa dong ini? Nah, ini di sini setengah akar 3 ditambah setengah akar 3 jadi berapa? Akar itu bisa ditambahkan kalau dalam akarnya sama kayak gitu ya. Ini tapi di sini sama ya, di sini akar 3, di sini juga akar 3, berarti ini bisa ditambahkan, tapi yang ditambahkan yang depannya aja. Jadi sistem akar itu kayak sistem variabel kayak gini. Misalkan 2A ditambah 3A, nah ini udah sama kan, berarti 5A. Ini juga sama, berarti setengah A ditambah setengah A tambah setengah A, berarti setengah tambah setengah 1A alias A aja gitu ya. Nah, di sini juga sama akar, berarti setengah akar 3 ditambah setengah akar 3. Nah, akar itu anggap aja adalah variabelnya, berarti ininya udah sama, tinggal depannya doang, berarti 1 kan, setengah tambah setengah, berarti akar 3 alias 1 akar 3, kayak gitu ya. Berarti di sini akar 3 dibagi akar 3. Berapa dong ini? Coret-coret kan, karena dibagi oleh angka yang sama, berarti hasilnya 1 gitu ya, gampang kan? Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Sekarang ke nomor 3. Di sini nomor 3 katanya nilai dari sin V per 6 ditambah cos V per 6 kuadrat adalah kayak gitu. Nah, sebenarnya ini kayak tadi caranya sama aja, cuma di sini ada yang harus diganti dulu ya, dirubah dulu. Apa yang dirubah? Nah, di sini kan bentuknya itu dalam radian ya, V radian per 6. Nah, kalian atau kita ubah dulu ke dalam bentuk derajat. Jadi radiannya dirubah dulu ke derajat. Nah, sekarang gimana sih caranya mengubah radian ke derajat? Ya, kayak pertemuan sebelumnya kita pernah yang ngebahas bagaimana ngerubah radian ke derajat. Nah, di sini kan ini adalah V per 6. Bisa menggunakan cara V per 6 dikali kalau merubah radian ke derajat itu di apa? 180 per V gitu ya. Nah, bisa kayak gini, berarti 180 dibagi 6 berarti 30 derajat. Bisa juga sebenarnya langsung ya, kalau V per 6 itu V-nya aja diganti oleh 180, jadi 180 dibagi 6, karena nilai V radian itu sama dengan 180 derajat. Ya udah, V-nya diganti oleh 180, 180 langsung dibagi 6, berarti berapa? 30, kayak gitu ya. Jadi, di sini artinya itu adalah sin 30 derajat ditambah cos ini juga sama ya, 180 dibagi 6 itu berarti cos 30 derajat, tapi ini dikuadratkan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita masukin nilainya. Sin 30 itu berapa sih? Setengah ya. Ditambah cos 30 itu berapa? Cos 30 itu kan setengah akar 2, setengah akar 3.
Atau kita nulisnya bisa akar 3 per 2, bisa aja kan? Berarti di sini akar 3 per 2 dikuadratkan. Kayak gitu, berarti berapa ini? 1 per 2 ditambah akar 3 dikuadratkan, ya 3. Ya, akar 3 kali akar 3, 3. 2 dikuadratkan, 4. Kayak gitu. Berarti berapa dong di sini? Berarti 4. 4 bagi 2. 2 kali 1, 2 ditambah ini 4 bagi 4, 1 kali 3, 3. Jadi hasilnya berapa? 5 per 4. Oke deh, gampang kan? Itu nomor 3 ya. Oke, sekarang kita ke nomor 4. Di sini katanya berapa nilai dari sin V per 6 kuadrat dikurangi cos V per 6 kuadrat dibagi sin V per 6 dikurangi tan V per 4. Nah, sama dengan gitu kan. Nah, di sini kita ganti dulu aja V radiannya, nilai radiannya ke derajat ya. Kita ubah dulu ke derajat. Berarti kalau ke derajat itu menjadi sin V per 6 itu 180 bagi 6, 30 derajat dikuadratkan dikurangi cos ini juga 30 derajat ya, 30 derajat dikuadratkan dibagi sin 30 derajat dikurangi tan 180 dibagi 4 itu berapa sih? Berarti tangan 45 ya derajat. Nah, udah kayak gini kita tinggal dimasukin aja nilainya. Sin 30 itu setengah pakai kuadrat dikurangi cos 30 itu kan 1 per 2 akar 3 alias akar 3 per 2 sama aja kan, akar 3 per 2 gitu ya, kuadrat terus dibagi sin 30 setengah dikurangi tan 45 1 gitu ya. Selesai kan, udah gini dikuadratin dulu, 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4 dikurangi akar 3 dikuadratin 3 per 2 dikuadratin 4 gitu, dibagi setengah dikurangi 1 min setengah gitu ya. Oke, kita kesini ganti pindah. Nah, udah gini gimana? Nah, yang atas selesaikan, yang bawah mau udah selesai ini. Sekarang yang atas ini penyebutnya udah 4 semua, berarti atasnya doang. 1 dikurangi 3 min 2 berarti min 2 per 4, min 2 per 4 dibagi min 1 per 2 gitu. Min 2 per 4 itu bisa diperkecil loh. Jadi berapa dong? Min 1 per 2 juga ya. Dibagi 2. Min 1 per 2. Ya udah, berarti artinya min setengah dibagi min setengah hasilnya berapa? 1. Nah, gitu ya, gampang ya. Itu untuk nomor 4. Oke, sekarang kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini nomor 5 katanya ada segitiga siku-siku PQR, yaitu siku-sikunya di Q gitu kan. Yang udah diketahui di soal itu yaitu sudut P-nya udah ada 45 derajat, kemudian sisi PQ-nya udah ada 5 cm. Yang ditanyakan tentukan sin sudut R, kayak gitu ya. Berarti kan kalau sin sudut R itu berarti kan sudutnya di sini di R, kayak gitu kan. Nah, berapa sinnya? Sin itu kan rumusnya apa? Kalau sudutnya di R, berarti sinnya itu kan demi depannya PQ, mi-nya miringnya di sini kan PR gitu kan. Nah, di sini PQ udah ada 5, tapi PR belum ada. Jadi kita cari sisi PR-nya dulu ya. Gimana cara mencari sisi PR? Nah, cara mencari sisi PR-nya, clue-nya itu tetap dari sudut yang diketahui dulu. Sudut yang diketahui kan sudut P di sini yang 45 derajat. Jadi kita patokannya dari sudut P dulu yang ini. Oke, kalau patokannya dari sudut P, berarti sisi depannya yang mana? Ini sisi depannya QR, kemudian miringnya yang ini, kemudian sampingnya yang 5 cm, ini samping gitu kan. Nah, sekarang gimana caranya untuk mencari miring? Kan tadi kita butuhnya yang miringnya ya. Nah, berarti di sini kita sebenarnya sih bebas ya, mau menggunakan sin boleh, sin 45 boleh, cos 45 boleh, tan 45 juga boleh. Nah, di sini yang gampang itu berarti dilihat dari sisi mana sih yang udah ada diketahui. Nah, di sini yang udah ada diketahui itu sisi samping. Kemudian kita butuh tadi itu miring, jadi samping dan miring. Ya udah, berarti menggunakan apa? Demi sami aja, berarti cos 45 yang kita gunakan untuk mencari miringnya ya. Berarti di sini kita menggunakannya cos 45, cos 45 derajat gitu. Nah, kita menggunakannya cos 45 derajat
Sini cos 4. Nah, kita menggunakannya cos 45 derajat. Cos 45 derajat itu berapa sih? Cos 45 derajat itu yaitu setengah akar 2 ya, atau akar 2 per 2 kayak gitu. Nah, akar 2 per 2. Nah, akar 2 per 2 itu, cos itu kan rumusnya itu sami. Sa per mi gitu kan. Nah, berarti sampingnya akar 2, miringnya 2 gitu kan. Berarti di sini si samping itu harusnya akar 2. Miringnya itu harusnya 2. Kayak gitu. Sementara si sampingnya sendiri udah ada 5 cm. Ya, si sampingnya udah ada 5 cm. Berarti kalau akar 2 itu adalah 5, berarti kalau 2 itu berapa? Kayak gitu kan. Nah, nanti jatuhnya itu jadi perbandingan. Nah, di sini ya. Nah, kan di sini akar 2 per 2 ya, dari sini sami itu. Nah, sekarang sisanya sendiri udah ada, yaitu 5 cm. Nah, berarti yang akar 2 itu udah ada 5. Sekarang kita cari terus yang miringnya berapa? Berarti di sini X. Ya, jadi ini tuh adalah perbandingannya, nilai perbandingannya, bukan nilai aslinya. Ya, bukan nilai sentimeternya. Nah, untuk mencari gini gimana? Ya udah berarti kali silang aja untuk mencari X. Karena kita mencari X di sini. Ya, mencari sisi yang aslinya. Berarti akar 2 kali X, akar 2X gitu. Kemudian, berarti kan di sini akar 2x, kemudian sama dengan 5 kali 2, 10, gitu kan. 5 kali 2, 10. Berarti kalau x doang berapa? Kalau x berarti 10 dibagi akar 2, gitu kan. 10 dibagi akar 2. Berarti, nah, rasionalkan dikali akar 2, ini juga dikali akar 2. Berapa dong? Berarti 10 akar 2 per akar 2 kali akar 2, 2. Coret-coret berarti 5 akar 2. Nah, kayak gitu ya. Berarti miringnya itu sebenarnya itu adalah 5 akar 2. Gitu. Ngerti nggak? Jadi gitu ya. Jadi di sini itu emang sih benar perbandingannya itu akar 2 per 2 ya. Tapi akar 2-nya sendiri udah ada nilainya 5 cm. Berarti kita cari kalau akar 2 5 cm, kalau 2 di sini berapa cm. Nah, ini udah masuk cm. Gitu ya. Nah, berarti caranya pakai ini aja perbandingan ya, tinggal dikali silang. Oke, kalau udah gini, baru kita bisa menentukan sin sudut R. Berarti sin sudut R gimana? Berarti sin sudut R kan, sudut R itu di sini. Berarti rumusnya kan depan dari sudut R itu adalah ini, berarti 5. Kemudian per miringnya itu berapa? 5 akar 2. 5 akar 2. Berarti 5 per 5 akar 2. Bisa kan dicoret? Ini dicoret jadi 1 per akar 2 gitu. Ini juga udah benar, tapi kita rasionalkan deh. Ada akar di bawah, kita rasionalkan. Berarti dikali akar 2 per akar 2 gitu kan. Berarti berapa dong? 1 kali akar 2, akar 2. Ini akar 2 kali akar 2, 2. Alias 1 per 2. Alias 1 per 2 akar 2. Nah, jadi kayak gitu aja. Oke. Jadi jawabannya adalah 1 per 2 akar 2. Oke, ngerti kan caranya? Ya, itu untuk nomor 5. Sebenarnya kalau kalian bisa perbandingan pada Pitagoras waktu kelas 8 itu bisa menggunakan perbandingan sudut pada Pitagoras ya. Tapi berhubung di sini kita materinya adalah sin konstan, jadi kita menggunakan ini ya. Oke, semoga kalian ngerti untuk nomor 5. Oke, sekarang kita ke nomor 6. Di sini nomor 6 ada segitiga siku-siku juga. Di sini segitiga siku-siku ABC, siku-sikunya di B. Nah, diketahui sudut C-nya itu udah ada 30 derajat. Kemudian sisi BC-nya udah ada 2 akar 3 cm. Yang ditanyain tentukan panjang AB. Nah, ini AB dan tentukan panjang AC. Nah, AC berarti miring gitu ya. Kemudian yang kedua tentukan keliling segitiga ABC. Nah, di sini sebenarnya kalian ini bisa menggunakan perbandingan Pitagoras sih kalau enaknya ya, tapi nggak apa-apa lah. Nah, di sini boleh yang masih ingat Pitagoras boleh.
Tapi di sini kita karena bahasnya trigonometri, jadi kita menggunakan sin cos tan. Nah, di sini untuk gimana cara mencari sisi-sisi yang lainnya ya. Nah, ini patokannya tetap sama. Patokannya yaitu dari sudut yang udah diketahui di soal. Berarti sudut apa? Sudut 30 yaitu sudut C. Ya, sudut 30 derajat sudut C. Dan sisi BC kayak gitu. Nah, kalau sudut 30-nya di bawah berarti sisi depannya itu AB. Berarti kan gitu nih, ini depan, kemudian ini miring, kemudian ini samping. Nah, kayak gitu kan. Nah, sekarang sebenarnya terserah mau pakai sin boleh, cos boleh, tan boleh ya. Tapi lebih baik yang menggunakan samping, soalnya sampingnya ini udah ada nilai aslinya 2 akar 3 cm. Nah, berarti yang menggunakan sa itu apa sih? Demi, sami, sami boleh, desa juga boleh ya. Nah, mau menggunakan apa dulu nih? Sami. Oke, sami aja ya. Berarti sami itu adalah cos 30. Oke, kita menggunakan cos 30. Cos 30 di sini cos 30 derajat. Jadi 30 derajatnya kita pakai cos. Cos 30 derajat itu berapa sih? Cos 30 derajat itu adalah setengah akar 3 kan? Atau akar 3 per 2. Gitu kan? Setengah akar 3 sama aja kan? Nah, berarti cos itu kan sami. Berarti sa-nya adalah akar 3. Berarti ininya adalah sa. Ini adalah sa. Ini adalah mi-nya gitu kan? Nah, sa-nya akar 3, berarti ini sisa itu adalah akar 3. Sa-nya akar 3, kemudian mi-nya itu adalah 2, gitu. Ini tuh perbandingannya, belum ke ukuran yang asli dalam sentimeter ya. Nah, sekarang gimana cara mencarinya? Coba gini, kalau akar 3 itu jadi 2 akar 3, kalau 2 jadi berapa? Kayak gitu. Nah, berarti di sini ada X untuk mencari sentimeternya, untuk mencari ukuran dalam sentinya. Atau kita pakai yang tadi, pakai perbandingan ya. Akar 3 per 2 itu sama dengan akar 3-nya udah ada ya, yang menjadi posisi akar 3-nya itu udah ada nilainya 2 akar 3, yaitu 2 akar 3 cm. Terus kalau yang 2 berapa? Berarti di sini X, kayak gitu ya. Gimana cara mencari X? Kali silang gitu. Akar 3 kali X, akar 3X. Kemudian sama dengan ini berapa ini? 4 ya, 2 kali 2, 4 akar 3. Pokoknya kali silang. Berarti untuk mencari X gimana? Berarti untuk mencari X sama dengan 4 akar 3 dibagi akar 3. Aduh, ininya, sorry. Berarti 4 akar 3 dibagi akar 3. Berarti berapa dong? Berarti ini bisa dicoret, coret-coret berarti 4. Oh, berarti X di sini adalah 4 ya, 4. Nah, ini mah udah dalam senti, 4 senti kayak gitu ya. Nah, sekarang kita cari yang apa ini? Yang sisi AB, sisi AB. Kalau untuk mencari sisi AB sebenarnya tinggal pakai Pitagoras aja ya. Berarti ini sisi miringnya udah ada 4. Kemudian ini sisi siku-siku, salah satunya udah ada 2 akar 3 ya. Berarti menggunakan apa? Triple Pitagoras juga boleh ya. Atau kalian pakai perbandingan juga boleh ya. Tapi di sini menggunakan triple Pitagoras aja. Berarti untuk mencari ini gimana AB? Berarti kan untuk mencari AB di sini Y aja ya. Untuk mencari Y itu berarti kan Y sama dengan akar dari sisi miring dikuadratkan, berarti 4 dikuadratkan dikurangi 2 akar 3 dikuadratkan gitu kan. Nah, kayak gitu. Berarti 4 dikuadratin berapa? 4 dikuadratin 16. 16 dikurangi 2 dikuadratin 4. Ya. Akar 3 dikuadratin 3. 3 kali 4, 12. Gitu. Berarti berapa ini? 16 dikurangi 12, 4. Akar 4 berapa? 2. Nah, berarti Y-nya 2 cm. Ya, berarti depannya udah ada ini 2 cm. 2 cm kayak gitu ya. Ya udah, berarti AB berapa nih AB? Oh, berarti di sini AB udah ada tadi berapa? 2 cm. Kemudian AC berapa tadi? Isi miring 4 cm. Gitu ya. Itu untuk mencari yang A. Sekarang yang B. Berapa keliling segitiga BC? Ya udah, karena keliling itu kan tinggal diapain aja kalau keliling, tambah-tambahin aja semuanya sisinya. Berarti
ini AB-nya berapa? 2 ditambah sisi miringnya berapa? AC-nya 4 ditambah ini ditambah, nah ini ditambah sisi yang BC 2 akar 3. 2 akar 3. Berarti berapa dong? Ke samping aja. Ini bisa ya, 2 tambah 4, 6. Tapi ini nggak bisa dijumlahkan karena ada akar. Jadi 6 ditambah 2 akar 3 gitu. Gini aja juga udah benar ya. Tapi kita bisa sederhanakan. Misalkan kalian ini dalam optionnya itu ABC, nggak ada jawaban kayak gini ya, kita sederhanakan. Ada 6, ada 2, kita keluarkan 2 gitu. Nah, dalam kurung 6 dibagi 2, 3 ditambah akar 2 akar 3 dibagi 2 berarti akar 3 gitu. Karena kalau dikali pelangi hasilnya ini, kalau dikali pelangi hasilnya ini. Gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga benar, ini juga benar kayak gitu. Oke. Jadi gitu ya cara menentukan panjang sisi yang lainnya itu seperti itu, pakai perbandingan aja, bebas di sininya mau pakai sin kostan. Tapi lebih baik menggunakan yang diketahui ya, sisi yang diketahui gitu. Nah, kemudian dibandingkan, kemudian nanti bakal ketemu berapa sisi yang lainnya kayak gitu. Kalau ditanyain keliling ya tinggal tambahin aja. Oke, sampai situ aja ya untuk soal latihan part 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.